Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ikatan terlarang. Semua fasilitas, jabatan dan harta sudah kuberikan, tetapi semua itu membuat suamiku buta dan bermain api dengan asistenku. Apa yang kulakukan membuat ia histeris? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jarum jam di ruang kerja rumah sakit terasa begitu nyaring di telinga Lisa. Malam sudah larut, namun sebagai seorang dokter spesialis kandungan dengan jadwal yang padat, waktu seolah berjalan 2 kali lebih cepat bagi dirinya. Lisa menghela napas panjang, merapikan beberapa berkas rekam medis pasien yang baru saja ia periksa. Di usianya yang terbilang matang, karir Lisa berada di puncak keemasan. Dedikasinya pada profesi ini tidak perlu diragukan lagi. Hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk membantu para ibu melahirkan buah hati mereka ke dunia. Senyuman tulus dari pasien-pasiennya adalah kebahagiaan terbesar bagi Lisa. Sebuah pencapaian yang ia bangun dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Namun, di balik kegemilangan karir dan kemandirian finansial yang ia miliki, ada sebuah sudut sunyi di hati Lisa. Sebuah sudut yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya bersama sang suami, Randy. Lisa teringat bagaimana beberapa tahun lalu mereka memulai segalanya. Randy dulunya adalah seorang pria biasa yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Karena rasa cinta yang teramat besar dan keinginan untuk melihat suaminya dihargai di mata sosial, Lisa rela mengerahkan segala kemampuan, koneksi, dan materi yang ia miliki untuk mengangkat derajat Randy. Lisa tidak pernah perhitungan. Baginya, pernikahan adalah tentang saling melengkapi. Karena itulah, ia menggunakan relasi baiknya dengan seorang direktur di sebuah perusahaan multinasional ternama untuk menempatkan Randy di sana. Tidak tanggung-tanggung, berkat lobi dan jaminan nama besar Lisa sebagai dokter terpandang, Randy langsung mendapatkan posisi strategis yang sangat layak. Jabatan sebagai manajer operasional kini melekat pada nama suaminya. Tidak hanya sampai di situ, Lisa juga memfasilitasi Randy dengan sebuah mobil mewah keluaran terbaru agar sang suami tampil percaya diri saat bertemu dengan rekan bisnisnya. Sebuah kartu kredit dengan limit tanpa batas juga berada di dompet Randy. Semua atas nama dan tanggungan Lisa. Lisa selalu berpikir bahwa dengan memberikan fasilitas terbaik, Randy akan merasa didukung dan termotivasi untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia ingin suaminya berdiri tegak, sejajar dengannya, tanpa perlu merasa minder di hadapan kolega-kolega Lisa yang rata-rata berasal dari kalangan atas. Layar ponsel Lisa tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi transaksi kartu kredit. Angkanya cukup besar, tercatat di sebuah restoran bintang 5 di pusat kota. Lisa tersenyum tipis, mencoba berpikiran positif. Mungkin Randy sedang menjamu klien penting malam ini. Sebagai istri, ia selalu berusaha berprasangka baik. Ia mengemas barang-barangnya, bersiap untuk pulang ke rumah megah yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri. Rumah yang kini juga menjadi tempat bernaung bagi Randy. Perjalanan pulang malam itu terasa cukup melelahkan. Jalanan kota yang mulai lengang memberikan ruang bagi Lisa untuk melamun. Ia menyadari, belakangan ini ada perubahan kecil yang mulai terasa pada sikap Randy. Pria yang dulunya hangat dan penuh perhatian itu kini perlahan-lahan berubah. Setiap kali pulang ke rumah, Randy lebih sering sibuk dengan ponselnya sendiri. Penampilannya kini jauh lebih necis, dengan pakaian-pakaian bermerek yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit pemberian Lisa. Sesampainya di rumah, Lisa melihat mobil mewah yang ia hadiahkan untuk Randy sudah terparkir rapi di garasi. Berarti suaminya sudah pulang. Lisa melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara bising. Keadaan rumah begitu sepi. Saat melewati ruang keluarga, ia melihat Randy sedang duduk di sofa panjang sembari menatap layar ponselnya dengan senyuman yang jarang Lisa lihat akhir-akhir ini. "Baru pulang, Mas?" tanya Lisa lembut, sembari meletakkan tas kerjanya di meja. Randy sedikit terkejut. Senyuman di wajahnya langsung memudar dan digantikan oleh ekspresi datar yang biasa ia tunjukkan. "Oh, iya, Liz. Tadi ada jamuan makan malam dengan beberapa relasi kantor.
Jawab Randy singkat tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel untuk waktu yang lama. Lisa berjalan mendekat, lalu duduk di samping suaminya. Rasa lelah setelah seharian berdiri di ruang operasi seolah menguap, berganti dengan keinginan untuk sekadar berbincang hangat dengan pria yang dicintainya. Bagaimana pekerjaan di kantor hari ini? Semuanya lancar? Tadi aku lihat ada notifikasi dari kartu kredit. Kuharap jamuannya berjalan sukses. Randy menghela napas. Nadanya terdengar sedikit tidak nyaman. Lancar kok. Kamu tidak perlu selalu mengawasi setiap pengeluaran dari kartu kredit itu, Liz. Rasanya seolah-olah aku ini anak kecil yang sedang dipantau oleh ibunya. Aku menggunakan itu juga untuk urusan relasi pekerjaan, demi menjaga gengsi posisiku di perusahaan. Kata-kata itu bagai jarum kecil yang menusuk hati Lisa. Padahal, ia sama sekali tidak bermaksud untuk mengungkit atau mengontrol. Lisa hanya ingin membuka obrolan. Namun, ego Randy tampaknya telah tumbuh terlalu tinggi seiring dengan fasilitas mewah yang kini ia nikmati setiap hari. Jabatan tinggi, mobil bagus, dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan mulai mengubah cara pandang Randy terhadap dirinya sendiri dan terhadap Lisa. Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya bertanya. Ucap Lisa dengan suara yang tetap terjaga kesopanannya, berusaha meredam gejolak di dadanya. Aku senang kalau fasilitas itu bisa membantumu. Aku hanya ingin kita tetap saling terbuka. Randy berdiri dari sofa, merapikan kemeja mahalnya yang tampak tanpa celah. Sudahlah, Liz. Aku lelah. Aku mau istirahat duluan. Kamu juga sebaiknya segera membersihkan diri. Tanpa menunggu jawaban dari Lisa, Randy melangkah pergi menuju kamar utama mereka, meninggalkan Lisa sendirian di ruang tengah yang luas. Lisa menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. Keheningan malam kembali menyelimuti ruangan itu. Lisa menyandarkan kepalanya di bantalan sofa, menatap langit-langit rumah mereka yang tinggi. Ada rasa sesak yang mulai menyeruak. Semua kemewahan, status, dan kenyamanan hidup yang ia berikan dengan tulus kepada Randy, tampaknya mulai membuahkan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kebaikan dan ketulusan Lisa seolah-olah telah menjadi tirai tebal yang membutakan mata dan hati suaminya dari arti sebuah ketulusan dan kesetiaan yang sesungguhnya. Lisa menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa riak kecil di rumah tangganya ini mungkin baru saja dimulai. Pagi hari di kediaman Lisa dan Randy selalu dimulai dengan kesibukan yang sunyi. Sebagai seorang dokter kandungan yang profesional, Lisa terbiasa bangun sebelum matahari terbit untuk mempersiapkan diri. Pagi ini, ia menyempatkan diri membuat sarapan sederhana dan menyeduh kopi kesukaan Randy, sebuah rutinitas kecil yang selalu ia pertahankan demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Lisa berharap, ketegangan kecil yang terjadi di ruang keluarga semalam bisa mencair bersama aroma kopi yang hangat. Tidak lama kemudian, Randy turun dengan penampilan yang sangat rapi. Setelan jas kerja bermerek yang dibeli dengan kartu kredit pemberian Lisa tampak sangat pas di tubuhnya yang tegap. Ia melangkah menuju meja makan. Wajahnya masih sedatar malam sebelumnya. Pagi, Mas. Ini kopinya. Sapa Lisa lembut sembari menyodorkan cangkir keramik ke hadapan suaminya. Pagi, jawab Randy singkat. Ia menyesap kopinya sedikit, lalu beralih fokus pada layar ponselnya yang diletakkan tepat di samping piring sarapan. Jemarinya dengan cepat mengetikkan sesuatu. Sesekali garis senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Lisa memperhatikan suaminya dengan saksama. Ada rasa asing yang perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya. Pria di hadapannya ini adalah pria yang sama yang dulu ia jamin namanya di hadapan jajaran direksi perusahaan ternama. Pria yang dulu memeluknya erat dan berjanji akan selalu menjaganya saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan. Namun kini, setelah memiliki jabatan tinggi, mobil mewah yang terparkir di garasi, dan dompet yang selalu terisi penuh atas fasilitas dari Lisa, Randy seolah-olah membangun dinding pembatas yang tebal di antara mereka. Hari ini jadwal operasiku cukup padat. Mas, mungkin aku baru pulang menjelang malam. Kamu ada acara kantor lagi nanti? Tanya Lisa, mencoba memecah keheningan yang terasa menyesakkan. Randy mendongak sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. Ada rapat luar kantor dengan klien baru dari divisi pemasaran.
Kemungkinan sampai larut malam lagi. Kamu tidak usah menungguku. Makan malam saja duluan. Klien baru? Dari perusahaan mana? Lisa bertanya dengan nada murni ingin tahu. Bagian dari perhatiannya sebagai seorang istri yang ingin tahu perkembangan karir suaminya. Namun, pertanyaan itu tampaknya salah diterima oleh Randy. Pria itu meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit ketukan keras di atas meja, membuat sendok kecil di dalamnya berdenting. Liz, bisakah kamu berhenti menginterogasiku seolah-olah aku ini karyawanmu? Aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan, tapi tolong beri aku ruang. Di kantor, aku adalah seorang manajer yang dihormati. Aku tidak ingin sampai di rumah masih merasa harus membuat laporan pertanggungjawaban padamu atas setiap langkahku. Lisa terpaku. Kata-kata Randy terasa begitu tajam, menusuk tepat ke harga dirinya yang selama ini selalu ia jaga demi menghormati suaminya. Lisa tidak pernah sekalipun menganggap Randy sebagai bawahannya. Justru ia memberikan segalanya agar Randy bisa berdiri tegak dengan harga diri yang penuh di luar sana. Namun tampaknya, semua fasilitas yang ia berikan telah membuat Randy menjadi terlalu sensitif, merasa bahwa setiap pertanyaan dari Lisa adalah bentuk merendahkan posisinya. Aku tidak pernah menganggapmu begitu, Mas. Aku hanya bertanya sebagai istrimu, ucap Lisa. Suaranya bergetar menahan luapan emosi yang mulai memuncak di dadanya. Namun, ia tetap menjaga bahasanya agar tetap santun dan tidak meledak. Ya, tapi caramu bertanya membuatku merasa tidak nyaman, sahut Randy dingin. Ia bangkit dari kursi, meraih kunci mobil mewah yang terletak di atas meja, dan mengambil tas kerjanya. Aku berangkat duluan. Anggaran untuk jamuan malam ini mungkin agak besar. Aku akan memakai kartu kredit itu lagi. Tanpa mencium kening Lisa seperti yang biasa ia lakukan dulu, Randy melangkah pergi begitu saja. Suara deru mobil mewahnya yang meninggalkan halaman rumah perlahan-lahan menghilang, menyisakan kesunyian yang mencekam di ruang makan yang megah itu. Lisa terduduk lemas, menatap cangkir kopi Randy yang baru diminum setengah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes juga membasahi pipinya. Ada sebuah firasat buruk yang mulai mengusik ketenangan jiwanya sebagai seorang wanita. Keberhasilan, kemewahan, dan kedudukan yang ia hadiahkan dengan tulus untuk suaminya, perlahan-lahan telah mengubah Randy menjadi sosok yang tidak lagi ia kenali. Kebaikan Lisa telah membutakan mata hati Randy, membuatnya lupa pada tanah tempatnya berpijak, dan membuat Lisa mulai mempertanyakan, apakah keputusan memanjakan suaminya selama ini adalah sebuah kesalahan besar yang mengundang badai dalam rumah tangga mereka. Hari itu berlalu dengan sangat panjang bagi Lisa. Di rumah sakit, ia harus memfokuskan seluruh pikiran dan energinya untuk keselamatan para pasien. Menangani proses kelahiran demi kelahiran menuntut konsentrasi penuh, membuat Lisa harus mengubur sementara rasa sesak di dadanya. Namun, begitu jam dinding menunjukkan pukul 8 malam dan koridor rumah sakit mulai sepi, bayangan wajah dingin Randy dan kata-kata tajamnya tadi pagi kembali berputar di kepala Lisa seperti kaset rusak. Lisa berjalan menuju ruangannya dengan langkah gontai. Saat ia duduk di kursi kerjanya, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi transaksi masuk dari kartu kredit yang dibawa Randy. Jumlahnya sangat besar, digunakan di sebuah butik pakaian wanita bermerek di salah satu pusat perbelanjaan elit kota. Lisa mengerutkan kening. Jantungnya berdesir aneh. Butik pakaian wanita? Pikiran Lisa langsung berkecamuk. Sempat terlintas di benaknya. Apakah Randy sedang membelikan hadiah untuknya sebagai permintaan maaf atas sikap kasarnya tadi pagi? Rasa hangat sempat menyelinap di hati Lisa, mencoba menghalau prasangka buruk yang mulai tumbuh. Bagaimanapun, ia sangat ingin mempercayai suaminya. Ia ingin percaya bahwa Randy yang ia kenal dulu, yang tulus dan penyayang, masih ada di dalam diri pria yang kini menjabat sebagai manajer tersebut. Dengan harapan kecil itu, Lisa memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin menyambut Randy dengan senyuman, memastikan bahwa jika suaminya benar-benar membawa hadiah untuknya, ia akan menyambutnya dengan tangan terbuka dan melupakan pertengkaran mereka. Sesampainya di rumah sekitar pukul 10 malam, suasana masih sama sepinya. Mobil Randy belum ada di garasi. Lisa melangkah masuk, membersihkan diri, lalu menunggu di ruang tengah sembari membaca beberapa jurnal medis untuk mengalihkan kegelisahannya.
Namun, fokusnya buyar setiap kali mendengar suara kendaraan yang lewat di depan rumah. Baru menjelang tengah malam, lampu sorot mobil mewah Randy menerangi kaca jendela depan. Lisa menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan menuju pintu depan untuk membukakan pintu bagi suaminya. Pintu terbuka, memperlihatkan Randy yang tampak sangat lelah namun penampilannya tetap rapi. Wangi parfum maskulin yang mahal langsung menyerbak. Namun di antara aroma familiar itu, hidung tajam Lisa menangkap samar-samar wangi parfum lain, aroma manis bunga yang bukan miliknya. "Baru pulang, Mas?" tanya Lisa, berusaha menahan getaran di suaranya dan memasang wajah sehangat mungkin. Randy tampak agak terkejut melihat Lisa belum tidur dan berdiri di depan pintu. Iya, Liz. Rapatnya molor sampai malam, lalu lanjut makan bersama tim," jawab Randy sembari melangkah masuk dan melepaskan sepatu kulitnya. Lisa memperhatikan tangan Randy. Kosong. Tidak ada kantong belanjaan dari butik mewah. Tidak ada hadiah. Tidak ada apa-apa. Jantung Lisa rasanya seperti merosot ke lambung. Kecewa dan tanda tanya besar langsung berkumpul di benaknya. "Mas, tadi siang aku lihat ada notifikasi kartu kredit dari butik pakaian wanita di Mall Pusat Kota. Cukup besar nominalnya. Kamu membeli sesuatu?" Lisa bertanya dengan nada selembut mungkin, menahan diri agar tidak terdengar seperti sedang menuduh. Langkah Randy seketika terhenti. Punggungnya menegang selama beberapa detik sebelum akhirnya ia berbalik dengan wajah yang mengeras. Ada kilat kemarahan dan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan di balik tatapan matanya. "Oh, itu," jawab Randy. Suaranya naik 1 oktav, terdengar defensif. "Itu untuk keperluan kado perpisahan salah satu kepala divisi wanita di kantor yang akan pensiun bulan depan. Kami patungan, dan karena aku manajernya, aku yang menggesek kartu duluan. Nanti anak-anak kantor akan mentransfer bagian mereka ke aku." "Kenapa? Kamu curiga lagi?" Randy melangkah mendekati Lisa, menatap istrinya dengan pandangan mengintimidasi. "Sudah kubilang, Liz, jangan selalu mengawasi setiap rupiah yang kukeluarkan seolah-olah aku ini pencuri di rumah ini. Semua fasilitas ini kamu yang berikan, tapi kalau setiap hari kamu jadikan alat untuk mengikat dan mencurigaiku, lebih baik kamu ambil kembali semuanya." Kata-kata Randy meledak di ruang tamu yang sunyi. Lisa tertegun, lidahnya mendadak keluh. Kebaikan yang ia berikan dengan tulus kini justru dijadikan senjata oleh Randy untuk membalikan kesalahan dan membuatnya merasa bersalah. Di bawah sorot lampu ruang tamu yang temaram, Lisa melihat suaminya berjalan menaiki tangga menuju kamar dengan langkah gusar, meninggalkan dirinya yang membeku dalam keraguan yang semakin menebal. Mata hati Randy benar-benar telah buta oleh gengsi dan kekuasaan semu yang ia miliki sekarang. Sikap defensif Randy malam itu meninggalkan luka yang teramat dalam di hati Lisa. Sepanjang malam, ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, penjelasan Randy tentang pengeluaran di butik mewah dan aroma parfum asing itu terus berputar-putar di kepalanya. Naluri Lisa sebagai seorang wanita dan istri mengatakan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Namun, sebagai seorang profesional yang terbiasa berpikir logis, Lisa masih berusaha mencari pembenaran demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Keesokan harinya, atmosfer di rumah sakit terasa lebih padat dari biasanya. Lisa mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan tugas rekam medis dan jadwal konsultasi pasien. Di ruangan praktiknya, Lisa dibantu oleh Alin, asisten pribadinya sekaligus perawat senior yang sudah bekerja bersamanya selama hampir 2 tahun. Alin adalah sosok yang cekatan, ramah, dan selama ini selalu Lisa anggap sebagai teman dekat di lingkungan kerja. Lisa seringkali berbagi cerita ringan tentang penatnya pekerjaan pada Alin, dan Alin selalu mendengarkannya dengan penuh empati. Karena kedekatan itu pula, Alin beberapa kali pernah berkunjung ke rumah Lisa dan mengenal Randy dengan baik. "Dokter Lisa tampak kurang sehat hari ini?" Wajah dokter terlihat sedikit pucat. Tanya Alin lembut sambil merapikan berkas pasien yang baru saja keluar dari ruangan. Tatapan matanya tampak sangat peduli. Lisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan badai di dalam dadanya. "Hanya kurang tidur saja, Lin. Belakangan ini jadwal operasi malam cukup menguras energi." "Oh, begitu ya, Dok.
Jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan. Dokter kan terlalu banyak bekerja, sahut Alin dengan nada yang terdengar sangat tulus. Ia kemudian berpamitan untuk mengantarkan sampel laboratorium ke lantai bawah. Setelah Alin keluar, Lisa menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, bermaksud mengirimkan pesan singkat kepada Randy untuk menanyakan apakah suaminya sudah makan siang. Namun, belum sempat ia mengetik, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal muncul di layarnya. Lisa mengangkat telepon tersebut. Halo, selamat siang dengan Dr. Lisa di sini. Selamat siang, Ibu Lisa. Saya dari bagian administrasi keanggotaan VIP Pusat Perbelanjaan Grand City. Ucap suara di seberang telepon dengan sangat sopan. Kami ingin mengonfirmasi pembaruan data untuk kartu utama atas nama Ibu Lisa. Kemarin siang, kartu kredit Ibu digunakan di butik salah satu mitra kami, dan karena nominalnya memenuhi syarat, kami ingin mengirimkan voucher hadiah eksklusif. Apakah voucher tersebut ingin dikirimkan ke alamat rumah Ibu, atau ke alamat instansi Ibu Alin yang kemarin mendampingi proses transaksi? Jantung Lisa seketika berhenti berdetak selama beberapa detik. Darah di sekujur tubuhnya seolah mendesir dingin. Alin? Maaf. Bisa diulang? Siapa yang mendampingi suami saya kemarin? Tanya Lisa, berusaha sekuat tenaga menjaga suaranya agar tetap terdengar datar dan tenang, meskipun dadanya kini bergemuruh hebat. Oh, kemarin Bapak yang menggunakan kartu kredit tersebut didampingi oleh seorang wanita yang mendaftarkan nama Alin untuk program rujukan voucher ini, Ibu. Di sini tercatat nomor kontak alternatifnya juga. Jelas petugas itu tanpa rasa curiga. Lisa mencatat nomor tersebut dengan tangan yang gemetar hebat. Itu adalah nomor ponsel Alin. Asistennya sendiri. Teman yang selama ini ia percayai di rumah sakit ini. Rasa syok dan tidak percaya menghantam kesadaran Lisa bagai gada besi. Penjelasan Randy semalam tentang patungan kado kantor seketika runtuh menjadi kebohongan yang sangat menjijikkan. Suaminya, pria yang ia angkat derajatnya, yang ia berikan mobil mewah, jabatan tinggi, dan fasilitas tanpa batas, ternyata menggunakan semua kemudahan itu untuk memanjakan wanita lain. Dan wanita itu adalah orang yang setiap hari berada di dekatnya, yang selalu tersenyum manis di hadapannya. Tepat saat Lisa menutup telepon dengan tangan gemetar, pintu ruangannya terbuka pelan. Alin melangkah masuk dengan senyuman manis yang biasa ia tunjukkan, membawa beberapa berkas baru. Dokter Lisa, ini hasil lab yang tadi. Kalimat Alin terhenti saat melihat tatapan mata Lisa. Lisa menatap Alin dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat asistennya itu dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Di balik seragam perawatnya yang rapi, Lisa kini menangkap samar-samar wangi parfum manis bunga yang sama dengan wangi yang tertinggal di baju Randy semalam. Kabut kecurigaan itu kini telah berubah menjadi sebuah kepastian yang menyakitkan. Pertarungan batin yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam hidup Lisa. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruang praktik Lisa. Alin yang baru saja melangkah masuk dengan berkas di tangannya sempat tertegun melihat tatapan mata Lisa yang tidak biasa. Namun, sebagai seorang yang pandai bersandiwara, Alin dengan cepat menguasai dirinya kembali. Ia mengulas senyum manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Dokter Lisa, ada yang salah dengan hasil laboratorium ini? Tanya Alin. Suaranya terdengar sangat lembut penuh perhatian. Ia berjalan mendekat ke meja kerja Lisa, meletakkan dokumen-dokumen itu dengan rapi. Lisa menarik napas sedalam mungkin, berusaha menekan gemuruh hebat yang berkecamuk di dalam dadanya. Jantungnya berdegup kencang, namun sebagai seorang dokter senior, ia terlatih untuk tetap tenang di bawah tekanan emosional yang luar biasa. Ia menatap lekat-lekat wajah Alin, mencari-cari celah rasa bersalah dari wanita yang sudah ia anggap seperti adik sendiri itu. Tidak ada yang salah dengan berkasnya, Lin. Jawab Lisa. Suaranya terdengar datar namun syarat akan penekanan yang tersamar. Aku hanya sedang berpikir tentang betapa tipisnya batasan antara kesetiaan dan pengkhianatan di dunia ini. Gerakan tangan Alin yang sedang merapikan pulpen di atas meja sempat terhenti sedetik. Sudut matanya berkedut sekilas. Namun senyumnya segera mengembang lagi. Wah, Dokter Lisa tiba-tiba jadi puitis sekali siang ini.
Apa karena kelelahan setelah operasi tadi malam? Lisa tidak menjawab secara langsung. Matanya beralih pada bros kecil bermerek terkenal yang tersemat di kantong seragam perawat Aline. Bros itu memiliki logo yang sama persis dengan butik mewah tempat kartu kreditnya digesek oleh Randy kemarin siang. Detik itu juga, runtuh sudah sisa-sisa harapan Lisa yang sempat mengira bahwa semua ini hanyalah salah paham. Semua fasilitas, uang, dan kemudahan yang ia berikan kepada Randy agar suaminya dihormati, ternyata telah disalahgunakan untuk membeli hati wanita lain, dan wanita itu berdiri tepat di hadapannya sekarang, mengenakan hasil keringat Lisa dengan penuh kebanggaan. Bros yang bagus. Lin, baru beli? Tanya Lisa dengan nada suara yang sengaja dibuat seringan mungkin, seolah-olah hanya percakapan basa-basi antar wanita. Aline refleks menyentuh bros di dadanya. Wajahnya tampak sedikit tegang sebelum akhirnya menjawab. Ah, ini, iya, Dok. Hadiah dari seseorang. Katanya sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras saya. Oh, manis sekali orang itu. Pasti dia pria yang mapan, punya jabatan bagus, dan mengendarai mobil yang mewah, bukan? Timpal Lisa. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Aline. Sindiran halus namun menghunjam itu membuat senyum di wajah Aline perlahan-lahan memudar. Atmosfer di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat dingin. Aline tampaknya mulai menangkap arah pembicaraan Lisa, meskipun ia belum tahu seberapa banyak yang telah diketahui oleh sang dokter. Dokter Lisa bisa saja bercanda, ucap Aline. Suaranya kini agak sedikit bergetar. Kalau begitu, saya permisi dulu ke depan untuk memanggil pasien berikutnya. Aline buru-buru membalikan badan, seolah ingin segera melarikan diri dari tatapan Lisa yang seakan mampu menguliti seluruh kebohongannya. Aline, panggil Lisa sebelum asistennya itu mencapai gagang pintu. Aline menghentikan langkahnya, punggungnya menegang. Ya, Dok. Tolong ingatkan, pria dermawan, itu, kata Lisa dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga, bahwa semua kemewahan yang dia miliki hari ini hanyalah pinjaman. Dan apapun yang dipinjam, suatu saat harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Aline tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil lalu bergegas keluar dari ruangan, menutup pintu dengan sedikit terburu-buru. Lisa menyandarkan tubuhnya ke kursi, memejamkan mata perlahan saat air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh membasahi pipinya. Rasa sakitnya luar biasa, bukan hanya karena suaminya berselingkuh, melainkan karena Randy menggunakan harta dan status yang Lisa bangun dengan susah payah untuk membiayai hubungan gelap tersebut. Randy telah benar-benar buta oleh kilau duniawi yang Lisa berikan. Lisa mengepalkan tangannya dengan erat. Ia tahu, ia tidak boleh hancur begitu saja. Perjalanan untuk menuntut keadilan bagi harga dirinya baru saja dimulai. Hari-hari setelah konfrontasi terselubung di ruang praktik berlalu dengan ketegangan yang kian menebal. Lisa berusaha tetap profesional saat bekerja, meskipun kehadirannya dan Aline di dalam satu ruangan kini selalu diselimuti oleh kecanggungan yang luar biasa. Aline tidak lagi banyak bicara, ia hanya berkomunikasi seperlunya mengenai urusan medis pasien, seolah-olah ia tahu bahwa topengnya telah mulai retak di hadapan Lisa. Hingga suatu malam di rumah, saat Lisa baru saja selesai membersihkan diri, Randy masuk ke dalam kamar dengan terburu-buru. Ia meletakkan sebuah koper kecil di atas tempat tidur dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalamnya. Ada tugas mendadak dari kantor, Liz. Ucap Randy tanpa menoleh ke arah Lisa. Suaranya terdengar agak gugup. Sebuah nada yang kini sangat mudah dikenali oleh Lisa. Aku harus dinas luar kota selama 2 hari ke Bandung. Rapat evaluasi kuartal dengan jajaran direksi regional. Malam ini juga aku harus berangkat agar besok pagi tidak terlambat. Lisa berdiri di ambang pintu kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ia menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat seorang asing. Mendadak sekali, Mas? Biasanya agenda rapat direksi selalu dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Randy menghentikan gerakannya sejenak. Bahunya tampak menegang. Namun dengan cepat ia menguasai diri, berbalik, dan memasang ekspresi kesal yang biasa ia gunakan untuk menutupi kesalahan. Kamu tahu sendiri bagaimana dinamisnya perusahaan ternama tempatku bekerja sekarang, Liz. Segala sesuatunya bisa berubah cepat.
Aku ditunjuk langsung oleh direktur utama karena performa kerjaku dinilai sangat baik belakangan ini. Kuharap kamu bisa mendukungku, bukan malah mempertanyakannya. Randy kembali menggunakan status jabatannya, yang sebenarnya diperoleh berkat koneksi Lisa, sebagai tameng untuk membela diri. Lisa hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kepahitan yang tidak disadari oleh suaminya. Tentu saja aku mendukungmu, Mas. Pakailah mobil mewah itu agar perjalanannya nyaman, dan jangan lupa bawa kartu kreditnya. Barangkali ada kebutuhan mendadak selama di sana, kata Lisa dengan nada santun yang teratur, meskipun hatinya terasa seperti diiris sembilu. Terima kasih. Aku berangkat sekarang, jawab Randy singkat. Ia menutup kopernya, meraih kunci mobil, dan melangkah keluar kamar tanpa sempat menatap mata istrinya. Beberapa menit kemudian, deru mesin mobil mewah yang dibelikan oleh Lisa terdengar menjauh, membelah keheningan malam kota. Keesokan paginya, Lisa tiba di rumah sakit dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Begitu melangkah masuk ruang praktiknya, ia mendapati meja asistennya kosong. Tidak lama kemudian, seorang perawat dari bagian kepegawaian mengetuk pintu ruangannya. "Selamat pagi, Dokter Lisa. Ini ada surat izin dari Alin," ucap perawat tersebut sembari menyerahkan selembar kertas. Tadi pagi-pagi sekali Alin mengirimkan pesan bahwa dia mendadak sakit dan membutuhkan izin tidak masuk kerja selama 2 hari ke depan. Surat keterangan dokter dari klinik luar akan menyusul katanya. Lisa menerima surat tersebut. Begitu perawat itu keluar, Lisa menatap secari kertas di tangannya dengan dada yang bergemuruh hebat. 2 hari. Sebuah angka yang sangat familiar. Suaminya berpamitan dinas luar kota selama 2 hari, dan di saat yang bersamaan, asisten pribadinya juga mendadak izin sakit selama 2 hari. Sebuah kebetulan yang terlampau sempurna untuk dianggap sebagai ketidaksengajaan. Otak Lisa yang terbiasa menganalisis gejala medis kini dengan cepat merangkai fakta-fakta yang ada menjadi sebuah kesimpulan yang benderang. Rasa sakit, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu, menciptakan gelombang keberanian yang belum pernah Lisa rasakan sebelumnya. Suaminya yang dulu menumpang hidup padanya, yang kini ia manjakan dengan seluruh fasilitas mewah dan jabatan tinggi, ternyata benar-benar telah buta. Randy tidak hanya mengkhianati komitmen pernikahan mereka, tetapi juga berani mengaturnya di bawah hidung Lisa sendiri, menggunakan uang dan mobil pemberian Lisa untuk membawa asistennya bersenang-senang di luar kota. Lisa meletakkan surat izin Alin di atas meja. Jemarinya mencengkeram tepi meja kerja dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap tajam keluar jendela rumah sakit, memandang jalanan kota yang padat. Kali ini, Lisa berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan tinggal diam menerima perlakuan ini. Kepasrahan dan kebaikannya selama ini telah selesai. Saatnya ia mencari tahu sendiri kebenaran di balik dinas luar kota yang penuh dusta itu. Dunia medis mengajarkan Lisa untuk selalu tenang di bawah tekanan, namun hari ini, ketenangan itu digunakannya untuk menyusun rencana yang matang. Lisa tahu, amarah yang meledak-ledak tanpa bukti hanya akan membuat Randy kembali memutarbalikkan fakta dan menggunakan egonya untuk membela diri. Ia membutuhkan bukti nyata yang tidak terbantahkan. Saat jam istirahat siang tiba, Lisa mengunci pintu ruang praktiknya rapat-rapat. Ia duduk di balik meja kerjanya, lalu membuka laptop pribadinya. Beruntung, saat membelikan ponsel mewah untuk Randy beberapa bulan lalu, Lisa sendiri yang mengatur akun keluarga dan mencadangkan datanya demi keamanan finansial mereka. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun penuh tekad, Lisa membuka aplikasi pelacak lokasi yang terhubung langsung dengan perangkat suaminya. Layar laptop menampilkan peta digital yang memuat titik hijau kecil yang sedang bergerak. Lisa menahan napas. Titik itu tidak berada di area perkantoran atau hotel pusat kota Bandung tempat rapat regional biasa diadakan. Titik hijau itu justru bergerak menjauh, menanjak ke arah kawasan perbukitan sejuk yang dipenuhi oleh vila-vila mewah pribadi di pinggiran kota. Hingga akhirnya, beberapa jam kemudian, titik itu berhenti di sebuah koordinat tetap. Sebuah kawasan resor dan vila elit yang terkenal dengan tarifnya yang sangat mahal per malam. Lisa tersenyum kecut. Villa itu dibayar dengan menggunakan kartu kredit atas namanya. Kartu yang ia berikan agar suaminya tidak perlu merasa rendah diri di hadapan kolega kerjanya. Lisa mengambil keputusan besar hari itu.
Ia menyerahkan sisa jadwal konsultasi sorenya kepada dokter pengganti dengan alasan ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Setelah menanggalkan jas putih dokternya, Lisa melangkah keluar dari rumah sakit dengan pakaian kasual namun elegan. Ia mengendarai mobilnya sendiri, membelah jalanan kota menuju koordinat yang tertera di layarnya. Perjalanan beberapa jam itu terasa begitu sunyi, hanya ditemani oleh detak jantung Lisa yang kian berpacu cepat seiring semakin dekatnya ia dengan lokasi tujuan. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan ketika mobil Lisa memasuki kawasan villa mewah tersebut. Udara dingin pegunungan langsung menyergap. Namun hawa panas di dada Lisa tak kunjung padam. Ia memperlambat laju kendaraannya, menyusuri jalanan aspal yang sepi dan dinaungi pohon-pohon besar, hingga matanya menangkap sebuah villa megah dengan arsitektur modern yang berdiri tersembunyi di balik pagar tanaman yang tinggi. Di halaman depan villa tersebut, terparkir rapi sebuah mobil mewah berwarna hitam. Lisa sangat mengenali plat nomornya. Itu adalah mobil mewah yang ia hadiahkan untuk Randy. Mobil yang setiap bulan cicilannya ia bayar dari hasil jerih payahnya berdiri berjam-jam di ruang operasi. Lisa memarkirkan mobilnya agak jauh dari area villa, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia duduk diam di balik kemudi selama beberapa menit, memandangi bangunan megah di hadapannya. Melalui jendela kaca besar di lantai 2 villa yang temaram, ia bisa melihat siluet 2 orang yang sedang berbincang dengan sangat akrab. Sesekali terdengar tawa kecil yang sayup-sayup terbawa angin malam. Rasa sakit yang menghantam dada Lisa kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sebuah keberanian yang dingin. Suaminya yang menumpang hidup padanya, yang ia angkat derajatnya dari seorang pria tanpa pekerjaan menjadi seorang manajer terpandang, kini sedang menikmati hasil keringat Lisa bersama asisten pribadinya sendiri di dalam sana. Kebaikan Lisa benar-benar telah membuat mata dan hati Randy buta akan arti rasa syukur. Lisa membuka pintu mobilnya dengan perlahan. Ia merapikan pakaiannya, melangkah dengan anggun namun pasti menuju gerbang villa mewah tersebut. Kali ini, tirai kebohongan yang telah dibangun Randy dan Alin akan dibuka langsung oleh tangannya sendiri. Langkah kaki Lisa terasa sangat ringan namun pasti saat menyusuri jalan setapak menuju pintu utama villa mewah tersebut. Udara malam yang sedingin es seolah membekukan air matanya, menyisakan ketegangan yang pekat di dada. Pintu kayu jati yang besar itu tidak terkunci rapat, sedikit renggang, memberikan celah bagi suara-suara dari dalam untuk melesat keluar dan menghujam langsung ke pendengaran Lisa. "Mas, kamu yakin Lisa tidak akan menaruh curiga?" Suara lembut yang sangat familiar di telinga Lisa terdengar dari arah ruang tengah. Itu suara Alin, asisten pribadinya. Namun, nadanya kini tidak lagi formal dan santun seperti di rumah sakit, melainkan manja dan penuh tuntutan. "Kamu tenang saja, Alin," sahut suara pria yang sangat Lisa kenali, suara Randy. Lisa itu terlalu sibuk dengan dunianya di rumah sakit. Dia wanita yang naif. Cukup ku kritik sedikit tentang egonya atau ku permasalahkan masalah kartu kredit. Dia pasti akan merasa bersalah dan diam. Semua kemewahan ini, mobil, jabatan, dan uang ini, dia yang memberikannya padaku dengan sukarela. Dia pikir dia bisa mengikatku dengan harta, tapi dia tidak tahu kalau semua ini justru mempermudah jalan kita. Mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut suaminya, Lisa merasa seolah seluruh dunianya runtuh berantakan. Pria yang selama ini ia jamin kehidupannya, yang ia beri fasilitas terbaik agar tidak minder di hadapan orang lain, ternyata menganggap kebaikan tulusnya sebagai sebuah kenaifan yang bisa dimanfaatkan. Rasa hormat dan pengorbanan Lisa dibalas dengan injakan harga diri yang teramat kejam. Lisa mendorong pintu villa itu perlahan tanpa menimbulkan suara bising. Dari balik sekat ruangan yang megah, ia bisa melihat Randy sedang duduk di sofa sembari merangkul pundak Alin. Di atas meja, terletak beberapa kantong belanjaan dari butik mewah kemarin, bersama dengan sebotol minuman dan camilan mahal yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit atas nama Lisa. Namun, kejutan pahit malam itu belum selesai. Lisa melihat Alin mengusap perutnya yang masih tampak rata dengan senyuman lebar, lalu menatap Randy dengan mata berbinar. "Tapi Mas, kita tidak bisa bersembunyi terus seperti ini. Sekarang keadaannya sudah berbeda," ucap Alin sembari meraih tangan Randy dan meletakkannya di atas perutnya sendiri. "Aku sudah terlambat datang bulan 2 minggu, dan tadi pagi sebelum kita berangkat,
Aku sudah memeriksa dengan tes pak. Hasilnya positif. Mas, aku sedang hamil anakmu. Aku tidak mau anak kita nanti lahir tanpa status yang jelas sebagai anak seorang manajer. Randy tampak terkejut. Namun sedetik kemudian ekspresinya berubah menjadi senyuman penuh kebanggaan. Ia memeluk Alin dengan erat. Benarkah? Ini luar biasa. Alin, tenang saja. Aku akan segera mencari cara untuk meminta Lisa menceraikanku tanpa kehilangan semua fasilitas ini. Aku akan memastikan kamu dan anak kita hidup mewah. Bagai disambar petir di siang bolong, seluruh sendi di tubuh Lisa mendadak lemas. Dadanya terasa begitu sesak hingga ia kesulitan bernapas. Alin, wanita yang setiap hari membantunya memeriksa kehamilan para pasien di rumah sakit, wanita yang sering ia beri nasihat tentang indahnya menjadi seorang ibu, kini justru mengandung anak dari suaminya sendiri. Sebagai seorang dokter kandungan, ini adalah ironi paling menyakitkan yang harus Lisa telan dalam hidupnya. Hubungan terlarang ini telah melangkah terlampau jauh di atas penderitaannya. Lisa menutup matanya sejenak, menghirup napas dalam-dalam untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Rasa sedih yang mendalam dalam sekejap berubah menjadi kilat amarah yang dingin dan terukur. Cukup sudah ia menjadi istri yang penurut dan penuh pengertian. Kebaikan yang ia beri telah membuat suami dan asistennya buta, dan kini saatnya Lisa membuka mata mereka dengan kenyataan yang sesungguhnya. Lisa melangkah keluar dari balik sekat ruangan, berjalan dengan anggun namun penuh penekanan di setiap ketukan langkahnya. Rencana yang sangat indah, Mas Randy, ucap Lisa. Suaranya memecah keheningan villa dengan begitu tenang namun menggelegar bagai petir malam hari. Randy dan Alin seketika melompat dari sofa dengan wajah yang memucat pasi. Topeng kepalsuan mereka malam itu hancur berkeping-keping di hadapan sang pemilik asli dari semua kemewahan yang mereka nikmati. Kehadiran Lisa yang tiba-tiba di tengah ruangan bagai sebuah palu godam yang menghancurkan seluruh fantasi indah yang baru saja dirajut oleh Randy dan Alin. Suasana villa mewah yang semula hangat seketika berubah menjadi pengap dan mencekam. Alin langsung melepaskan genggaman tangannya dari Randy, mundur beberapa langkah dengan wajah yang memucat dan tubuh yang gemetar hebat. Sementara Randy membeku di tempatnya berdiri, matanya terbelalak menatap sang istri yang berdiri dengan anggun namun memancarkan aura ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lisa? Kamu, kenapa bisa ada di sini? Suara Randy terbata-bata. Tenggorokannya mendadak terasa sangat kering. Gengsi dan keangkuhan yang ia pamerkan beberapa menit lalu mendadak menguap tanpa bekas. Lisa berjalan mendekat ke arah meja. Matanya melirik sekilas ke arah kantong belanjaan mewah dan dua cangkir minuman yang ada di sana. Lalu beralih menatap Randy dengan pandangan yang syarat akan kekecewaan mendalam. Tidak ada air mata yang menetes di pipi Lisa saat ini. Rasa sakitnya telah berubah menjadi keberanian yang dingin dan terukur. "Kenapa aku ada di sini, Mas?" tanya Lisa. Suaranya sangat tenang namun bergetar oleh amarah yang tertahan. "Aku di sini untuk melihat bagaimana uang dari hasil keringatku di ruang operasi digunakan untuk membiayai pengkhianatan kalian. Aku di sini untuk melihat seberapa butanya kamu setelah semua fasilitas yang kuberikan untuk mengangkat derajatmu." Lisa kemudian menatap Alin, yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani sedetik pun memandang mata sang dokter. "Dan kamu, Alin, sebagai asistenku, kamu tahu persis bagaimana aku menghormati sebuah pernikahan. Ternyata di balik sikap santunmu di rumah sakit, kamu tega menusukku dari belakang." Dokter Lisa, saya bisa jelaskan." Alin mencoba bersuara dengan nada meratap, namun Lisa langsung mengangkat sebelah tangannya, mengisyaratkan agar Alin diam. "Cukup, Alin. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Hasil tes pak dan rencana kalian untuk menuntut cerai dariku sudah menjelaskan semuanya dengan sangat benderang," ucap Lisa tegas. Lisa kembali memfokuskan tatapannya pada Randy, suaminya yang kini tampak sangat kecil di matanya. "Mulai detik ini, Mas Randy, sandiwara kalian selesai. Besok pagi, aku akan menghubungi pihak bank untuk memblokir seluruh kartu kredit yang ada di dompetmu. Mobil mewah yang kamu kendarai ke sini akan ditarik oleh pihak leasing karena semua aset itu terdaftar atas namaku, dan aku akan menghentikan pembayarannya. Dan jangan lupa, jabatan manajer yang kamu banggakan itu.
Aku yang menjamin namamu di hadapan direksi. Aku akan memastikan mereka tahu siapa pria yang sebenarnya mereka pekerjakan. Mendengar ancaman Lisa yang begitu nyata dan tak terbantahkan, benteng kesombongan Randy runtuh seketika. Ia menyadari bahwa tanpa Lisa, ia hanyalah pria biasa yang tidak memiliki apa-apa. Jabatan, mobil, uang, dan status sosial yang membuatnya dihormati orang-orang. Semuanya bersumber dari wanita yang baru saja ia hianati. Ketakutan mendalam akan kehilangan kehidupan mewahnya langsung menguasai akal sehat Randy. Randy melangkah maju, menjatuhkan harga dirinya, lalu berlutut di hadapan Lisa. Ia mencoba meraih kedua tangan istrinya, menatap Lisa dengan mata yang berkaca-kaca penuh permohonan. "Liz, aku mohon jangan lakukan itu," ratap Randy, suaranya bergetar hebat. "Aku hilaf. Liz, semua ini salahku. Aku tergoda dan aku bodoh karena telah menyia-nyiakan kebaikanmu. Aku sangat mencintaimu. Liz, tolong maafkan aku kali ini saja. Aku berjanji akan memutuskan hubungan dengan Alin dan memperbaiki semuanya. Jangan ambil semua fasilitas itu. Aku mohon, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Lisa menarik tangannya dengan perlahan namun pasti dari genggaman Randy. Ia menatap suaminya yang bersimpuh di bawah kakinya dengan rasa muak yang tak terbendung. Pria yang semalam membentaknya dengan penuh keangkuhan, kini merangkak memohon ampun hanya karena takut kehilangan harta. "Kamu tidak takut kehilangan aku, Mas," ucap Lisa dengan senyuman penuh kepahitan. "Kamu hanya takut kehilangan kemewahan yang selama ini menompang egomu. Kamu sudah benar-benar buta oleh apa yang kuberikan." Lisa membalikkan badannya dengan anggun, tidak sudi lagi melihat sandiwara air mata suaminya. Ia melangkah menuju pintu keluar villa, meninggalkan Randy yang terus memanggil namanya dalam keputusasaan, dan Alin yang terpaku meratapi nasibnya sendiri. Badai dalam rumah tangga Lisa telah pecah, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Suara tangisan Randy yang meratap di lantai villa mewah itu perlahan memudar seiring langkah kaki Lisa yang semakin mendekati pintu keluar. Udara malam pegunungan yang menusuk tulang menyambut tubuh Lisa begitu ia melangkah ke area teras. Ia berhenti sejenak, memegang pilar beton villa yang kokoh, mencoba mengatur napasnya yang sempat tertahan. Dada Lisa terasa begitu lapang sekaligus perih secara bersamaan. Lapang karena kebenaran akhirnya terungkap, namun perih karena kenyataan yang dihadapi jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Di dalam ruangan, Randy menyadari bahwa tangisannya tidak lagi mampu melunakkan hati sang istri. Dengan kepanikan yang menjalar hingga ke ujung jari, pria itu bangkit berdiri. Ia mengabaikan Alin yang terduduk lemas di sofa sambil memegangi perutnya. Bagi Randy saat ini, kehilangan Alin tidak seberapa dibanding ancaman kehilangan status sosial, pekerjaan, mobil mewah, dan kartu kredit yang selama ini menjadi urat nadi kesombongannya. Randy berlari keluar, mengejar Lisa yang sudah hampir mencapai mobil pribadinya yang terparkir di bawah naungan pohon-pohon rindang. "Lisa! Tunggu, Liz!" teriak Randy. Suaranya memecah keheningan malam yang sunyi. Ia berhasil menyusul Lisa tepat sebelum wanita itu membuka pintu kemudi. Randy langsung menahan pintu mobil tersebut dengan kedua tangannya, menghalangi Lisa untuk masuk. Lisa tidak memekik ketakutan. Ia hanya membalikkan tubuhnya perlahan, melipat kedua tangannya di dada, dan menatap Randy dengan sepasang mata yang sedingin es. "Apa lagi yang ingin kamu katakan, Mas? Bukankah semuanya sudah sangat benderang di dalam sana?" "Liz, aku tahu aku bersalah. Aku tidak akan mencari alasan untuk membela diri," ucap Randy. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya tampak sangat kusut di bawah temaram lampu jalan villa. "Tapi tolong pikirkan lagi keputusanmu tentang pekerjaan dan fasilitas itu. Jika kamu memblokir semuanya dan merusak namaku di hadapan direksi, bagaimana nasibku? Aku akan kehilangan muka di hadapan teman-teman kantorku. Liz, harga diriku akan hancur total." Lisa menatap Randy dengan pandangan yang sulit diartikan. Di ambang kehancuran rumah tangga mereka, hal pertama yang dikhawatirkan Randy ternyata tetaplah harga dirinya di mata orang lain, bukan rasa sakit yang telah ia goreskan di hati istrinya. Kebutaan Randy terhadap ketulusan telah mencapai tingkat yang paling parah. "Harga diri, Mas?"
Lisa mengulang kata itu dengan nada getir yang amat dalam. Harga diri mana yang kamu maksud? Harga diri yang kamu bangun dari keringat istrimu sendiri? Harga diri yang kamu gunakan untuk menginjak-injak kesetiaanku di belakangku? Kamu berbicara tentang harga diri setelah kamu membawa asistenku ke villa mewah ini menggunakan uangku. Randy terdiam. Lidahnya mendadak keluh. Ia mencoba mencari celah untuk membujuk. Namun tatapan Lisa malam ini begitu tegas dan penuh wibawa. Seolah-olah semua kelembutan yang biasanya ia miliki telah menguap tanpa bekas. Aku memfasilitasi semua kebutuhanmu dulu agar kamu bisa berdiri tegak sebagai seorang kepala keluarga, bukan untuk merendahkanku. Lanjut Lisa. Suaranya tetap terjaga sopan namun setiap katanya menghunjam langsung ke pusat ketakutan Randy. Kamu yang memilih untuk buta. Mas. Kamu mengira kebaikanku adalah kelemahan yang bisa kamu permainkan. Sekarang, hadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Lisa menggeser tangan Randy dari pintu mobilnya dengan gerakan yang tenang namun bertenaga. Randy tidak lagi berani menahan. Ia hanya bisa berdiri terpaku, memandangi Lisa yang kini masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Melalui kaca jendela yang perlahan tertutup, Lisa melihat siluet Alin yang akhirnya keluar dari pintu villa, berdiri beberapa meter di belakang Randy dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan akan masa depan karirnya di rumah sakit. Mobil Lisa perlahan bergerak mundur, meninggalkan pelataran villa mewah tersebut. Saat mobilnya mulai melaju membelah kegelapan jalanan pegunungan, Lisa melirik ke arah cermin tengah. Di sana, ia melihat Randy yang perlahan terduduk di tepi jalan, meratapi istana pasir yang ia bangun di atas penderitaan istrinya, yang kini mulai runtuh perlahan-lahan. Lisa menarik napas dalam-dalam, mengarahkan pandangannya lurus ke depan, siap menghadapi hari esok untuk mengambil kembali seluruh hidup dan kehormatan yang layak ia miliki. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang kerja Lisa tidak lagi membawa kehangatan yang sama seperti hari-hari lalu. Pagi ini, atmosfer terasa begitu dingin dan tegas. Lisa duduk di balik meja kerjanya yang rapi di rumah sakit. Ia mengenakan kemeja formal dengan potongan yang anggun. Tatapan matanya lurus menatap layar laptop. Tidak ada lagi raut kesedihan atau keraguan di wajahnya. Rasa sakit semalam di villa mewah itu telah sepenuhnya mengkristal menjadi tekad yang bulat. Langkah pertama yang Lisa lakukan sebelum memulai jadwal praktiknya adalah membuka aplikasi perbankan bisnis miliknya. Dengan gerakan jemari yang tenang namun tanpa ragu, ia menonaktifkan kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Randy. Lembar demi lembar mutasi transaksi beberapa bulan terakhir ia unduh sebagai dokumen pendukung. Semua bukti aliran dana yang digunakan Randy untuk memanjakan Alin kini telah tersimpan rapi dalam diska lepas miliknya. Setelah itu, Lisa meraih telepon genggamnya dan menghubungi nomor seseorang yang sangat berpengaruh dalam karir Randy. Pak Broto, Direktur Utama perusahaan multinasional tempat suaminya bekerja, yang juga merupakan salah satu pasien VIP sekaligus kerabat dekat Lisa. Selamat pagi, Pak Broto. Maaf mengganggu waktu Anda yang berharga. Ucap Lisa dengan nada suara yang sangat santun namun penuh wibawa. Oh, selamat pagi, Dokter Lisa. Sama sekali tidak mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ini terkait jadwal pemeriksaan rutin? Sahut suara pria parubaya di seberang telepon dengan nada sangat ramah dan penuh rasa hormat. Bukan, Pak Broto. Ini terkait masalah pribadi yang sayangnya berimbas pada integritas profesional di lingkungan perusahaan Anda. Jawab Lisa tenang. Saya ingin mengonfirmasi bahwa mulai hari ini, saya menarik seluruh jaminan moral dan personal yang pernah saya berikan atas nama Randy, suami saya. Segala bentuk fasilitas atau komitmen yang sebelumnya melibatkan nama saya, resmi saya batalkan. Seberang telepon sempat hening selama beberapa detik. Pak Broto, sebagai seorang pebisnis ulung, langsung menangkap arah pembicaraan tersebut. Saya mengerti, Dr. Lisa. Performa Randy belakangan ini memang menunjukkan perubahan sikap yang kurang sehat, cenderung arogan. Jika Anda sudah menarik jaminan Anda, kami dari jajaran direksi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisinya sebagai manajer operasional mulai siang ini. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Broto. Ucap Lisa sebelum mengakhiri panggilan dengan sopan. Satu beban besar rasanya terangkat dari pundak Lisa. Harta, jabatan, dan status yang ia pinjamkan kepada Randy agar suaminya dihormati,
kini perlahan-lahan mulai ditarik kembali ke tempat asalnya. Randy harus belajar bahwa tanpa ketulusan dan kesetiaan, semua kemewahan itu hanyalah fata morgana yang bisa lenyap dalam sekejap. Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang praktik Lisa diketuk dengan sangat pelan. Pintu terbuka, memperlihatkan Aline yang berdiri di ambang pintu dengan wajah yang teramat pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa wanita itu juga tidak bisa tidur semalaman. Ia tidak berani menatap langsung ke arah Lisa. Jemarinya saling bertautan dengan gugup di depan seragam perawatnya. "Dok, Dokter Lisa." Suara Aline bergetar, hampir menyerupai bisikan yang ketakutan. Saya datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya secara resmi." Lisa meletakkan pulpennya, bersandar pada kursi kerjanya, dan menatap Aline dengan pandangan yang dingin namun tetap tenang. Tidak ada riak kemarahan yang meledak-ledak. Baginya, kemarahan yang tidak terkontrol hanya akan merendahkan kelasnya sebagai seorang dokter terhormat. "Letakkan saja di meja, Aline," ucap Lisa pendek. Aline melangkah maju dengan ragu, meletakkan secarik amplop putih di atas meja Lisa. Air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk mata asistennya itu. "Dokter, saya tahu tidak ada kata maaf yang pantas untuk apa yang telah saya lakukan. Saya siap menerima semua konsekuensinya, termasuk jika dokter ingin melaporkan saya ke komite etik rumah sakit." Lisa menatap amplop itu, lalu kembali menatap Aline. "Aku tidak akan membuang energiku untuk menghancurkanmu lewat komite etik, Aline. Kamu sendiri yang memilih jalan hidupmu. Kamu memilih untuk mengandung anak dari pria yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa uang istrinya. Mulai besok, silakan nikmati hidup baru yang kamu impikan bersama Randy, tanpa mobil mewah, tanpa kartu kredit, dan tanpa jabatan manajer yang selama ini kalian banggakan." Kata-kata Lisa yang tenang namun menghunjam tepat ke inti kenyataan membuat Aline tersentak. Untuk pertama kalinya, Aline menyadari badai besar yang akan segera menghantam dirinya dan Randy di masa depan yang nyata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aline berbalik dan melangkah keluar dari ruangan dengan bahu yang merosot dalam penyesalan yang terlambat. Lisa menarik napas panjang, menatap ke arah jendela. Lembaran lama telah ia tutup, dan kini ia siap menyambut babak baru kehidupannya dengan kepala tegak. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu kesiapan siapapun, dan bagi Lisa, 3 bulan berlalu seperti proses penyembuhan luka yang lambat namun pasti. Keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Melalui proses persidangan yang tenang dan tanpa drama yang berlarut-larut, Lisa resmi berpisah dari Randy. Harga diri dan ketegasannya sebagai seorang wanita berpendidikan membuat seluruh proses hukum berjalan lancar, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggungnya. Sore itu, Lisa berdiri di dekat jendela besar ruang praktiknya yang baru. Setelah kepergian Aline, Lisa merestrukturisasi seluruh tim asistennya, memilih orang-orang yang tidak hanya kompeten secara medis tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Suasana ruang kerjanya kini terasa jauh lebih segar, tenang, dan dipenuhi energi positif. Ponsel Lisa yang tergeletak di atas meja bergetar, menampilkan sebuah pesan singkat dari tim hukumnya. Pesan itu mengonfirmasi bahwa seluruh proses balik nama aset, mulai dari rumah utama hingga penarikan mobil mewah yang dulu digunakan Randy, telah selesai sepenuhnya. Semua hak milik kini kembali ke tangan Lisa, sang pemilik sah yang bekerja keras mendapatkannya. Lisa mengembuskan napas lega, merasakan beban berat yang selama ini menggelayuti pundaknya kini benar-benar telah menguap. Ia melirik sekilas ke arah slip dokumen lama yang sempat dikirimkan oleh mantan rekan kerjanya di perusahaan Pak Broto beberapa minggu lalu. Kenyataan hidup pasca perpisahan berjalan begitu kontras. Randy, yang kehilangan jaminan moral dari Lisa, tidak butuh waktu lama untuk menghadapi kenyataan pahit. Setelah evaluasi menyeluruh oleh jajaran direksi, ia dicopot dari jabatannya sebagai manajer karena terbukti tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni tanpa nama besar Lisa di belakangnya. Kartu kreditnya diblokir, mobil mewahnya ditarik, dan ia harus keluar dari rumah megah milik Lisa. Kini, Randy harus menjalani hidup dalam kesederhanaan di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Aline, yang juga telah kehilangan pekerjaannya di rumah sakit. Pria yang dulu buta oleh kemewahan yang diberikan secara cuma-cuma itu,
Akhirnya dipaksa membuka mata oleh kerasnya realitas hidup yang harus ia tanggung akibat kesombongan dan pengkhianatannya sendiri. Pintu ruang praktik Lisa diketuk dengan sopan. Suster Maya, asisten barunya yang ramah, melangkah masuk dengan senyuman hangat. Dokter Lisa, seluruh jadwal pemeriksaan pasien untuk hari ini sudah selesai. Semua data rekam medis juga sudah saya rapikan di sistem. Lisa tersenyum tulus. Senyuman yang kini terasa sangat lepas dan tanpa beban. Terima kasih banyak, Maya. Kamu juga segeralah bersiap-siap untuk pulang. Istirahat yang cukup. Baik, Dok. Selamat sore. Pamit Maya dengan sopan sebelum menutup pintu ruangan kembali. Lisa berjalan menuju gantungan baju, melepaskan jas putih dokternya dengan gerakan yang anggun. Ia menatap dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya tidak lagi sepucat beberapa bulan lalu. Gurat-gurat kelelahan batin telah digantikan oleh pancaran aura wanita yang mandiri, kuat, dan dihormati karena prinsip hidupnya yang kokoh. Lisa menyadari bahwa pengalaman pahit ini adalah pelajaran berharga. Kebaikan dan ketulusan dalam memberi memang sebuah kemuliaan. Namun memberi tanpa batasan kepada orang yang salah justru bisa menjadi bumerang yang membutakan mata hati mereka. Kini, ia telah berhasil mengambil kembali kendali penuh atas hidup, kebahagiaan, dan kehormatannya. Lisa meraih tas kerjanya, mematikan lampu ruangan, dan melangkah keluar menuju koridor rumah sakit yang mulai sepi. Saat melangkah keluar dari gedung rumah sakit, angin sore yang sejuk menyambut wajahnya. Di ufuk barat, langit senja memancarkan warna keemasan yang indah, menandakan bahwa malam akan tiba. Namun fajar yang baru dan lebih cerah selalu siap menyambut langkah kaki Lisa keesokan harinya. Kisah kelam itu telah usai, dan lembaran hidup baru yang penuh martabat baru saja dimulai. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.